سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قل يا عديم أنت العديم قد همنا هام عديم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم قلبي قطبي وقلبي لبناني شير خديري وعين عرفاني هارون عقلي وكلم روحي فرعون نفسي وهوى هماني أموت وأحيا على حبكم وضولي لديكم وعيزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليك يا ملك الجمال. السلام عليك يا رسول. السلام عليك يا مفتاح الغيب. السلام عليك يا رجال. السلام عليك يا سيدي عبد القادر الجيلاني. السلام عليك سيدنا ومرشدنا شامل صيب. بسم الله نوري نور نور الله نور ربي بحق نور محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب العلي القدر والعظيم الجاه على آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد الدور الأزهار والياقوت الأحمر ونور الأدهار والشر الله الأكبر اللهم يا رب محمد وعلي محمد صل على محمد وعلى محمد صلى الله. Selamat malam jamaah pengajian Selasa malam Rabu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Dan juga selamat malam sahabat-sahabat Nusantara yang ikut live ya pada pengajian ini. Jadi Abah 2 hari ini nggak live ya. Dari kemarin, dari malam tadi, dari pagi ya. Insya Allah pada malam hari ini ada maksakan saeutik gitu. Karena pada dasarnya ya kita memang segala perkara itu harus dipaksakan di awal. Karena ada mufatahah, muwajahah, mujalasah, mujahadah. Tanpa mujahadah, tanpa ada musyahadah, mukasyafah, ma'rifah, mahabbah ya. Maka segala sesuatu adalah harus ada perjuangan. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu ya. Maka segala perkara yang kita ingin perjuangkan, Allah menyuruh kita. Yang siapa yang benar-benar dalam berjuangnya, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan. Maka marilah kita belajar memahami tentang kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Pada malam hari ini kita akan bicara tentang pertanyaan teman kita Mas Yusuf ya. Dan juga ada beberapa teman yang bertanya tentang khauf ya. Sesungguhnya khauf atau takut ya, takut kepada Allah dan takut kepada makhluk itu berbeda. Kebanyakan manusia hari ini ya mendapatkan kesulitan itu yang disebabkan yang dia takutilah yang dia akan datang pada dirinya. Dia takut miskin, kemiskinan akan datang. Dia takut sakit, justru sakit yang akan datang. Takut nggak punya uang, itulah yang akan datang. Karena memang sudah begitu. Allah sudah sampaikan dalam hadis qudsi tentang rasa takut. Hai dunia, sujudlah kamu, larilah kamu dari mereka adalah yang sujud pada dirimu. Maka inilah konsep dari awal. Itu dalam hadis qudsi, diingat, dicatat. Dunia ini adalah perwujudan Allah. Maka tidak ada satu perkara yang Bapak bisa raih tanpa satu perkara pun yang tidak dibuat oleh Allah. Maka sebuah kemuskilan, keniscayaan orang yang ingin meraih sesuatu tanpa Allah. Bahkan mustahil segala sesuatu ada tanpa adanya Allah. Nah inilah yang harus dibangun. Demikian pula sebelum Abah menjawab apa itu khauf ya. Nah ini juga selama ini takut itu diartikan khauf. Padahal takut kepada makhluk itu adalah berbeda dengan takut kepada Allah. Kita akan lihat Al-Quran. Bagaimana Allah membedakan antara rasa takut. Takut kepada Allah dan takut kepada makhluk ciptaannya. Jadi boleh disimpulkan sebetulnya. Makanya tadi di dalam Nadom. Qul ya adim antal adim qad hamana hamun adim wa kullu syai'in hamana
Ya hunu bismika ya adim. Sesungguhnya orang yang sudah mengagungkan Allah, yang sudah menjadikan Allah adalah bukan surga, bukan neraka, bukan dunia, bukan akhirat, tetapi benar-benar dia sudah menjadikan Allah satu-satunya tujuan. Sudah benar di dalam tujuan. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi benar-benar ilahi anta maksudi itu bukan ucapan. Dan benar-benar ucapan iman bukan hanya sebatas iman, hanya ucapan. Tetapi pembuktian, merasakan, dan meyakini sesungguhnya memang yang sebenar-benarnya ada, yang sebenar-benarnya wujud hanya Allah. Dan disinilah sesungguhnya persoalan kebanyakan kita ada, ya. Kita ini persoalan yang muncul kepada semua manusia, tidak punya uang, dan segala persoalan itu muncul karena segala sesuatu itu yang pertama adalah wujud. Yang pertama kita merasa ada, padahal kita sudah tahu bahwa yang sebenar-benarnya boleh wujud hanya Allah. Itulah kenapa sifat nafsiyah itu hanya mutlak milik Allah. Wujud itu tidak boleh, tidak ada satupun yang memiliki kecuali milik Allah. Itulah kenapa sifat nafsiyah itu adalah al-wujud, dan al-wujud itu adalah mutlak milik Allah. Maka disinilah sesungguhnya Bapak belajar memandang bagaimana wujudnya Allah pada wujudnya Muhammad. Segala yang nampak, yang kelihatan, jangan ragu-ragu. Itulah yang disebut dengan Muhammad. Maka segala Muhammad adalah utusan Allah. Adalah untuk memperlihatkan wujudnya Allah, memperlihatkan sifatnya Allah, asma Allah, af'al Allah. Maka segala pada makhluk ini pada saat Bapak lihat adalah secara syariat, segalanya semuanya adalah hamba Allah. Tetapi dilihat, dipandang secara thariqat, semuanya hanya cermin Allah, hanya untuk melihat dia. Tapi kalau kita pandang secara hakikat, adalah segalanya adalah ainullah, hakikatullah, kenyataan Allah. Tetapi dipandang secara marifat, kemanapun kita pandang, maka sesungguhnya yang kita pandang hanya Allah. Itulah secara marifat. Maka tadi, secara syariat, dzikir secara syariat adalah ucapan, perbuatan. Secara syariat adalah untuk melihat fi'il Allah pada ucapanmu, pada perbuatanmu, ya. Kemudian adapun zikir adalah mengingat Allah. Ada secara thariqat adalah mengingat Allah di hati. Makanya mengingat Allah thariqat di hati, syariat di tubuh, di ucapan. Adapun hakikat adalah dirasa. Segala apa yang kita rasakan, baik dohir maupun rasa batin. Apapun itu, rasa sakit, rasa apapun, rasa dohir, dari makanan, dari minuman, sesungguhnya adalah rasa Rasulullah. Itulah sesungguhnya pada saat kita merasa, kita sedang live bersama Allah. Pada saat Bapak merasa, walaupun apapun rasa itu, maka sesungguhnya itulah rasa, singkatan Rasul Allah. Dialah utusan Allah untuk menyatakan sebenar-benarnya yang ada itulah hanya Allah. Dan yang sebenar-benarnya yang merasa juga Allah. Maka secara ma'rifat, maka zikir itu adalah penglihatan. Maka apapun yang Bapak bisa lihat, hanya melihat Allah pada wujud Muhammad. Itu saja. Maka kemanapun kita hadapkan, maka sesungguhnya, maka selama Bapak memandang sawah, kebun, mobil, apapun yang Bapak pandang adalah sawah, kebun, mobil, maka akan sulit Bapak akan raih. Kalaupun dapat lebih banyak istidraj. Kenapa? Karena pada dasarnya segala apa bentuk Muhammad ini adalah gurur, tipuan. Makanya dalam hikam adalah al-aqwanu dohiruha girratun. Ya. Segala akwan adalah, segala kaun, segalanya adalah tipuan. Tadi adalah wabatinuha adalah ibratun, batinnya adalah ibroh. Dohirnya melihat Muhammad, batinnya adalah melihat Allah. Sama saja kayak melihat dunia ini, dohirnya melihat gula, batinnya melihat manis sebenarnya.
Nah begitulah sesungguhnya. Maka Abah boleh simpulkan orang susah di dunia itu karena tidak mampu melihat Allah. Karena dia yang selalu pandang makhluk adalah makhluk. Maka pada saat makhluk dipandang makhluk, maka makhluk itu akan menjauh dari Bapa. Karena sudah diinstruksikan oleh dia. Maka hei dunia, larilah kamu dari mereka yang sujud pada dirimu. Sujud itu tandanya apa? Tandanya Bapa merendah. Tandanya Bapa memandang bahwa dunia ini lebih berharga daripada Bapa sendiri. Itu tandanya sujud. Ya. Nah inilah yang menjadikan dunia ini semakin jauh dari manusia. Karena manusia sangat mencintai dunia. Manusia melihat dunia adalah dunia. Disinilah tidak mampu melihat bahwa sesungguhnya segala yang kelihatan ini hanya Muhammad. Adalah Allah dalam wujud Muhammad. Maka itulah kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam. Nah bentuknya rupa-rupa ini adalah Adam. Bentuk pohon ini Adam, itu Adam. Jadi Adam itu jangan selalu pada orang manusia pertama. Apapun yang kamu lihat Adam. Tadi semua rupanya itu, rupa pohon mangga. Maka Bapak tahu, oh ini mangga, oh ini duren, itu Adam itu. Rupa. Tadi berarti rupanya Allah. Tadi, oh ini Bambang, itu rupa. Tadi semua. Oh ini Bambang, oh ini Min, oh ini itu rupa. Tapi sebenarnya wujudnya Muhammad, sama satu Muhammad. Tetapi itulah sesungguhnya adalah manusia itu mendapatkan neraka itu karena tidak mampu melihat Allah itu. Maka melihat sawah hanya dipandang sawah. Kalian dikir kenceng dikirnya la ilaha illallah, tapi tetap aja makhluk. Tadi semua itulah persoalan. Ya. Nah disinilah Allah sudah instruksikan. Ingat Pak, dunia ini tidak ada. Dunia ini hanya cerminan Allah al-haq. Maka dikatakan bahwa dunia ini adalah al-alamu mir'atu al-haq. Alam adalah merupakan cermin Allah al-haq. Sebenarnya secara ma'rifat, kalau bagi Abah semuanya udah Allah, nggak ada yang bukan Allah dalam wujud Muhammad. Coba buktikan. Bapak rubah itikad bisa bertahan 40 hari, yang kau pandang itu Allah, asal jangan ditunjuk. Karena pada saat ditunjuk itu jadi bukan Allah. Ya, Allah itu Ar-Rahman, tapi Ar-Rahman bukan Allah. Tadi semua. Allah itu Ar-Rahim, tapi Ar-Rahim bukan Allah. Allah itu pohon mangga, di pohon mangga bukan Allah. Allah itu gedung itu bukan Allah. Pahami. Apanya supaya menyadari kehadiran Allah? Wujudnya. Pertama, adanya segala perkara, itu adanya Allah. Jangan ragu. Inilah kembali manusia ini selalu buta melihat Allah. Dan Allah ingatkan tadi, yang tentang apa namanya, man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang tidak melihat Allah dan Muhammad, mana Allah? Yang di sebalik Muhammad. Maka tadi itulah namanya kenapa Nabi Muhammad itu disebut apa? Tadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pohon mangga ini adalah Muhammad, pembawa rahmat. Garam itu adalah Muhammad, dia membawa rahmat, membawa asin. Rahmat itu apa sih? Kasih sayang. Udara ini pun Muhammad, rahmat, supaya Bapak bisa bernafas dengan oksigen tadi semua. Adapun gula manis, itulah Muhammad, wujudnya itu. Adapun manisnya adalah dialah pembawa. Karena kalau tanpa ada Muhammad, ada nggak? Tanpa yang dohir, ada nggak yang batin? Itulah, maka Allah itu nyata pada segala yang dohir, karena sebenarnya yang dohir itu sebenarnya yang coba ini harus, kalau cerdas saja di situ, sebetulnya segala yang dipandang itu, segalanya itu akan menjadi wujud pada dirimu sebenarnya. Tapi tetap aja ini melihat anjing-anjing, melihat orang-orang, melihat ini, ya, persoalan. Akhirnya begitu kita tidak mampu memandang Allah, syiriklah sudah jadinya. Karena terlalu banyak makhluk. Coba. Kalau kita tidak ahad semuanya. Nah inilah maka disinilah
Allah sudah ingatkan tadi dalam nadom tadi. Siapa yang mengatakan kul ya adim, antal adim, engkau yang adim, berarti engkaulah yang ada, engkaulah yang besar. Engkaulah. Maka kata Abah, kalau kalian sudah mampu memandang tiada yang lebih indah dari Allah, maka segala yang indah jadi milik kalian. Kalau kalian tidak ada yang besar selain Allah, maka segala yang besar akan jadi milik kalian. Tadi semua. Maka itulah kenapa dalam sholat diajarkan kita Allahu Akbar. Dari mulai takbir, Allahu Akbar. Apa maksudnya Allahu Akbar? Tidak ada yang lain kecuali Allah. Allah. Itu jangan ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap aja hutang yang akbar. Hutang yang akbar, minantu yang akbar. Persoalan yang akbar. Usaha yang akbar. Omong Allahu Akbar, mikirin usaha. Coba. Nah inilah coba, kurang apa Abah ngajarkan songges beber biaskan tadi semua. Inilah, makanya barangkali mani tobatnya harus bener-bener ini. Kayaknya bebel bener kalau Abah lihat sih, kayaknya sih untuk melihat Allah ini. Karena yang dilihatnya yang cecopet, yang pemajikan tadi semua. Coba, karena Abah mustahil. Kalau kita mampu melihat Allah, segalanya harus sujud. Kan Allah udah katakan, hei dunia, sujudlah kamu kepada mereka yang sujud pada dirimu, pada diriku. Jadi yang sujud pada makhluk disuruh kabur oleh Allah. Dan kenyataannya manusia itu tiap hari sujud nggak? Sujud pada makhluk apa makhluk pada manusia sujud pada makhluk atau makhluk sujud pada orang? Coba lihat tiap hari. Di otaknya itu duit, pekerjaan. Makhluk udah semua dari awal. Padahal dari hadis qudsi yang begitu jelas, dari nadom tadi aja sebetulnya kalau orang ngerti, nadom tadi saja diterapkan, diterapkan, dipakai. Wah, sebenarnya pada saat dia katakan kul, kata dia, silanglah segala yang lain itu persoalan. Pada saat menganggap Allah yang adim. Selama kamu cari surga, maka tidak akan pernah kamu menemukan surga. Karena kau anggap bahwa ada yang lebih indah dari Allah adalah surga. Tadi semua. Padahal surga itu adalah mala ainun ra'at surga itu tidak bisa dibayangkan oleh mata dan telinga dan juga dipikiran. Itulah Allah yang dimaksud surga itu. Dalam kitab Syirah dalam hadis Nabi, ya. Jadi inilah ya persoalan manusia adalah karena tidak mampu melihat Allah. Tadi padahal ya Allah ya Karim. Bukan dia semuanya. Tadi. Jadi latih, kalau nggak dilatih. Kalian yang paling kenceng dikirnya aja Abah melihat masih latifah kolabnya masih parah. Tadi semua karena masih dipandang makhluk adalah makhluk tadi semua. Padahal dikir itu bukan di situ letaknya, persoalannya tadi semua. Pada saat kau katakan Allah yang, maka tadi dilatih kita sholat sebelum takbir itu Allahu Akbar, bukan Allahu Kabir. Yang akbar itu hanya Allah. Makanya dalam hikam, dalam apa? Jadi Bapak yang harus Bapak pahami sekali lagi. Dan ini kalau Bapak tidak memulai membangunnya, selamanya Bapak tidak akan pernah ketemu Allah. Selamanya Bapak tidak akan kenal dengan Allah. Selama Bapak nggak kenal dengan Allah, selamalah dunia ini menjadi neraka bagi kita. Digonjang-ganjing dengan tagayurnya makhluk. Karena sifat bayangan ini adalah tagoyur. Antara ada dan tidak ada. Antara banyak dan sedikit. Antara untung dan rugi. Antara menang dan kalah. Itu saja. Kita terus tidak akan mampu melihat yang di sebalik bayangan itu. Padahal Allah di dalam Al-Quran menyuruh kita untuk melihat yang di sebalik itu. Ya. Unduru mada fis samawati wal ar. Unduru mada. Lihatlah di sebalik penciptaan langit dan di bumi. Di sebaliknya. Di semua. Ya. Di sebaliknya yang maujud ini Muhammad ini adalah Allah. Di sebalik gula itu di sebalik garam itu asin. Di sebalik yang dohir itu yang batin.
semua. Coba pandangannya dilatih tadi semua. Tadi, ya. Maka itulah sebetulnya penyebabnya adalah karena kebencian. Masih di hati kalian barangkali masih ada dendam, dengki, benci, tadi semua ya. Kurang syukur dan lain sebagainya. Sehingga begitu lihat makhluk ya makhluk saja. Akhirnya yang kasihan ya tadi gonjang ganjing cari duit. Pada saat terus mikirin duit, padahal duit nggak pernah mikirin kalian. Iya, coba memalukan sebetulnya sebagai manusia. Manusia yang seharusnya adalah jenderal, kok jadi kopral. Inilah tadi semua, padahal sudah dikatakan jelas kata-kata Allah tadi semua. Hai dunia, larilah kamu dari mereka yang sujud pada dirimu. Coba. Disinilah maka Abah nanti akan jelaskan tentang khosyah dan khauf. Ya, takut kepada Allah itu bukan khauf. Ya, karena khauf dengan khosyah itu beda. Ya, kalau takut kepada Allah harusnya khosyah. Takutnya dengan landasan karena mampu melihatnya. Khosyah itu. Takutnya kepada Allah itu karena dengan ilmu. Dengan takdim kepada Allah. Karena dia selalu merasa aku dilihat olehnya. Itulah yang disebut dengan khosyah. Beda dengan khauf. Kalau khauf itu Bapak ketemu macan. Pada saat Bapak ketemu singa di jalan, Bapak lari atau Bapak lawan? Hah? Lari. Kalau takut kepada makhluk itu khauf namanya. Itu bukan karena Bapak takdim, bukan karena Bapak hormat kepada singa. Jadi takutnya kepada singa ataupun takutnya kepada makhluk, kepada ular kobra, kepada apapun, karena itulah khauf. Khauf itu di situ khauf. Jadi khauf itu adalah rasa takut Bapak kepada makhluk, itu disebut khauf. Beda dengan rasa takut kita kepada Allah, disebut khosyah. Kalau khosyah, rasa takut yang dilandasi karena ilmu, yang dilandasi karena takdim kepada Allah, yang dilandasi karena anta'budallahu ka'annaka tarah. Tadi semua. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Karena aku melihat dia. Coba kalau Bapak di kantor, kalau terus melihat atasan, begini itu pegang pentungan. Terus Bapak ke dapur ada bos begini. Bapak lagi gini. Kira-kira takut nggak? Nah, itulah tadi yang disebut ihsan sebetulnya. Nah, selama enggak ihsan kita, akhirnya kita ini kembali lagi tidak mampu melihat dia. Waktu diomongin kayak gini sadar sebentar. Begitu ntar keluar dari sini mulai lagi kabur. Makhluk kembali lagi makhluk dari semua. Ya. Nah, inilah persoalannya. Padahal pada saat Bapak sudah misahkan sedikit saja ke situ, dunia ini akan nyuksruk ke Bapak. Karena memang segalanya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kata innalillah, segalanya milik Allah. Apa yang bukan Allah di dunia ini? Sawah Allah bukan. Kata Allah itu sawah, tapi sawah bukan Allah. Kalau Bapak pandang sawah itu Allah, maka sawah itu jadi milik Bapak. Tapi kalau Bapak pandang sawah itu sawah, dia tidak akan mau. Karena sawah kurang ngajar, gua juga dari milik Allah dan gua harus balik pada Allah. Nggak mau mengikut dia, celaka gua. Kata sawah. Kata mobil, enak aja. Gua juga bahas milik Allah. Karena segala apa yang di dunia ini adalah innalil dan innalillah tadi. Wa inna, dan segala milik Allah ilaihi, hanya kepada Allah roji'una, dikembali. Makanya kata tadi, kata duit, kata dolar, kata apa, kabur ah tadi semua. Inilah apa yang harus dipahami konsepnya. Makanya kenapa kalau Bapak ngerti, makanya tadi ada orang ngajarkan liko, tapi dianya sendiri masih susah hidupnya. Maka bagaimana mungkin orang ngajarkan liko dia masih susah? Sementara seharusnya orang yang ngajarkan liko itu dia sudah jadi rahmatan lil alamin. Rahmatan fil alamin. Alam sudah merespon kepadanya. Jangankan hal-hal yang kecil. Nah, inilah yang harus dipahami ya. Maka sebenarnya sesederhana itu ya sahabat. Makanya kenapa coba Nabi Sulaiman ya
Nabi Sulaiman begitu kaya raya, luar biasa. Imam Sajili begitu kaya raya. Wah, banyak Pak. Kalau Bapak kisahkan tadi semua. Ya, sebenarnya para aulia Allah itu, kekasih Allah itu nggak ada yang miskin. Kenapa? Karena pada dasarnya kata baginda Nabi, kalian harus bersama Allah. Tapi kalau kalian tidak nggak bisa bersama Allah, bersamalah orang yang bersama Allah itu. Maka seluruh makhluk alam ini lebih ngerti dia ikut bersama yang bersama Allah, lebih ngerti sebenarnya. Makanya dia selalu menghindar tadi semua. Karena nggak ada alam, semuanya itu Allah. Tadi al-alamu mir'atu al, semua alam itu cermin Allah al-haq. Wujudnya segala yang ada ini tadi dalam hikam tadi. Apa kata tadi? Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu bi kulli syai'in. Bagaimana Allah terhalang oleh pohon ini, sementara pohon ini wujud karena wujudnya Allah. Tadi kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'in wa huwa alladhi adharu li kulli syai'in. Kemudian terus, bahkan tidak akan ada segala syai'in kalau nggak adanya Allah. Maka berarti kalau begitu segala yang kau pandang itu apa? Coba pahami, ya, dilatih. Karena kalau kayak begitu, akhirnya kata Allah, wa man aradu an dzikri fa innalahu ma'isyatan, hanya sempit terus rezekinya. Siapa yang melalaikan dzikir, yang tidak mampu melihat Allah dalam segala perkara. Tadi kata Allah, wa man aradu an dzikri, siapa yang wa man aradu an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Ma'isyahnya itu, usahanya itu sempit. Karena kau lihat makhluk adalah makhluk. Selalu yang kau lihat makhluk. Makanya baginda Nabi bersabda, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah. Man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Barang siapa melihat segala sesuatu tidak mampu melihat Allah, batillah. Nah, sekarang Bapak ini jangan bayang, karena Bapak ini terjebak waktu disebut Allah itu, Bapak mungkin membayangkan kayak Prabowo duduk di atas singgasana. Itulah penyebabnya sebetulnya. Karena pengajaran selama ini, jujur saja Abah juga merasakan kekacauan yang diajarkan kita di agama Islam ini dari awal. Allah itu seolah-olah adalah Maliki Yaumiddin, raja yang duduk di atas aras, oncang kaki, pegang tongkat kerajaan, pakai singgasana. Kemudian dia punya menteri sosial yang disebut Mikail, menteri malaikat pendidikan yang disebut Jibril, menteri pertahanan. Itulah Bapak ngebayanginnya kerajaan Allah itu. Karena padahal Allah itu adalah segala yang kosong, inilah Allah itu. Inilah kegagalan orang akhirnya jadi nggak sadar. Justru manusia tidak mampu melihat Allah karena sudah menjadikan sadar nggak sadar orang Islam sekarang mujassimah. Satu, sadar nggak sadar orang Islam sekarang, bahkan kiainya termasuk mutajilah. Sadar nggak sadar sekarang orang Islam ini sudah jabariyah. Ada yang tadi jabariyah. Siapa jabariyah itu? Yang selalu dikit-dikit Allah. Tapi dia ada. Ya, yang penting hidup saya serahkan Allah. Lillah, billah. Ya, jabariyah. Kamu ada, Allah ada. Itu jabariyah. Walaupun kamu sandarkan sepenuhnya kepada Allah, kamu ada, jabariyah. Apalagi kalau kamu bisa berbuat apa-apa, mutajilah kamu itu. Dan selama jabariyah, mutajilah, apalagi mujassimah, inilah karena konsep ketuhanan dari awal tidak dipahami tadi semua. Ya, inilah kegagalan sekarang kalau Abah melihat adalah orang Islam kebanyakan, bahkan termasuk kiainya, maaf tadi semua tidak mampu mereka bersyahadat. Mereka itu hanya ngomong doang tadi semua. Kalau ngomong bahasa Arab sih jago, ilmu nahu, ilmu sorob jago, tapi ngerti Allah enggak. Apa gunanya tadi semua? Ya, inilah yang harus dipahami oleh kita. Jadi sekali lagi kata Abah juga, coba dengerin semua apa yang sudah Abah ajarkan sebelum, karena Abah sebentar lagi mau diam tadi semua. Kata Abah juga, Abah akan bubarkan semua pengajian.
Tadi semua, ya. Karena Abah udah mau diam tadi semua, ya. Maka coba dengarkan baik-baik tadi semua. Gunakan waktu yang ada, kemudian cermin apa yang bisa diambil tadi semua, ya. Karena inilah persoalan, ya. Karena selama itu tidak sampai tadi semua. Apalagi kalau tujuan ngaji malu sama Abah, kata Abah dari awal juga. Hayang nalapung 1000 kali hayang ngaji lagi. Buat apa maksakan maneh? Buat apa ngaji kalau cuma hanya tujuannya aja karena malu, gak enak sama Abah. Apa? Coba kalau begitu. Coba. Rugi nggak kayak gitu? Aduh. Ruginya 1000 kali itu. 1.000.000 kali, 1.000.000.000 kali. Abah lebih menghargai orang yang tidak kesini. Tapi dengan itikad yang baik. Tadi semua. Ya. Tadi. Karena Abah tahu kok dari latifah kolamnya. Sebenarnya. Ini maksakan. Embung sebenarnya nama. Tadi semua. Hayang ngajeng setan. Ya. Jadi ini bedakan antara takut kepada Allah dan takut kepada makhluk itu beda. Pahami? Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu ada 2 bahasa. Jadi kesimpulannya Bapak, Abah alami natijah sajalah kesimpulannya. Jadi intinya segala kesulitan yang kita datang kepada kita itu karena apa yang kita ilahkan. Rasa takut kita pada apapun dia akan datang pada diri. Percaya. Itulah. Karena Allah sudah instruksikan begitu. Maka apa kata Allah? Siapa yang takut pada Allah, maka seluruh makhluk itu akan takut pada dia. Tadi semua. Ya. Coba ya kamu percaya sama Abah. Ya. Abah saya tuh tantang semuanya. Nah, ada yang berani nongol ke sini. Di semua. Kenapa? Karena yang saya takuti hanya satu, Allah. Kalau kamu takut hanya pada Allah, tak satu pun makhluk yang berani menyentuhmu. Itu konsepnya. Siapa sebaliknya? Siapa yang menjadikan Allah adalah tujuannya, maka makhluk ini sebaliknya. Tapi sayang manusia ini kayak beneran, kayak saliwat maka kanan dia ke Allah, tapi hati nama tetap itulah persoalan. Maka Allah ingatkan waman aradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Jadi Quran mengajarkan kepada kita maka ada 2 takut ya sahabat. Takut pada makhluk itu akan pada saat Bapak takut pada makhluk justru makhluk itu semakin menjauh semua ya. Lari semua ya. Inilah maka kenapa baginda Nabi mengajarkan kepada kita takut dalam arti pada saat Bapak ketemu macan itu, maka yang harus Bapak lakukan adalah bagaimana menghindar daripada macan itu khauf, tapi takut pada Allah khasyah itu mendekat dari semua. Kenapa di dalam Al-Quran di dalam surat Ar-Ra'd ini dijelaskan oleh Allah Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Allah berfirman walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala, dan orang-orang yang menghubungkan ya apa-apa yang Allah perintahkan ya, apa yang perintahkan supaya dihubungkan, wayah syauna rabbahum, dan mereka takut pada Tuhan mereka. Nah, disinilah. Jadi takut pada Allah itu adalah bukan khauf, khosyah. Jadi mereka khosyah dengan khauf bedanya. Kalau khauf adalah takut, adalah adalah tanpa ada. Bukan takut karena dia memiliki kekuasaan yang besar. Kayak misalnya Bapak takut kepada ular kobra. Bukan Bapak takdim kepada ular kobra.
takutnya Bapak kepada ular kobra itu disebut khauf. Itu bukan karena rasa takut, karena memandang ilmu dengan ilmu atau memandang sesuatu yang memiliki dampak sebetulnya. Padahal sebenarnya kalau pada saat Bapak nggak takut dengan ular kobra itu, tapi takut pada Allah, ular kobra itu tidak akan berani menyentuh. Itulah para aulia Allah sebetulnya. Golok tidak pernah untuk diajak untuk untuk mencari ilmu kebal, tapi golok itu sendiri takut kepada dia. Lihat, pada saat Nabi Ibrahim dibakar api, yang takut Nabi Ibrahim apa apinya? Apinya yang takut pada Nabi Ibrahim. Pada Nabi Ibrahim didatangi oleh malak Jibril. Hei Ibrahim, kamu mau minta tolong enggak kepadaku? Kata Ibrahim, tidak sama sekali. Atau barangkali engkau meminta pesan kepada Allah, meminta pada Allah. Kepada Allah pun aku tidak akan minta. Coba. Kepada Allah pun aku tidak akan minta. Ditanya oleh Jibril, kenapa Ibrahim? Karena Allah tahu keadaanku hari ini. Kenapa aku harus minta? Allah tahu keadaanku. Dahsyatnya Nabi Ibrahim keyakinannya. Maka pada saat ketapelnya itu dilemparkan, maka api itu tidak mampu menyentuhnya sama sekali. Demikian pula lihat dengan keriduan Ismail. Pada saat Ismail mau disembelih oleh ayahnya, apa? Kata Ismail, ya ayahku, lakukanlah. Aku insya Allah akan menerima. Apakah pisau itu mampu menyembelih Ismail? Tidak. Justru kenapa kita ini sama pisau kena? Karena takut. Takut, itulah takut kepada makhluk itu jangan melebihi takut kepada Allah. Sebenarnya. Nah, sementara itulah kenapa Al-Quran membedakan kata khosyah dan kata dan kata khauf. Kata walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yahsyauna. Tadi sini khosyah, dari kata khosyah. Yang takut wa yahsyauna rabbahum, dia takut pada Tuhan tuh. Takut pada Allah itu bukan takut seperti khauf kepada macan, khauf kepada tsunami, khauf kepada kobra. Karena bukan dilandasi dengan keilmuan, bukan takut karena takdim, bukan takut karena... Nah, makanya tadi, takut kepada makhluk itu adalah dengan menghindarinya. Tapi khosyah, takut kepada Allah itu datang dengan mendekatinya. Itulah. Jadi pada saat khosyah, maka dalam Quran tadi, walladzina yasilul ma'amur ayyusala wa yahsyauna rabbahum. Ya. Mereka takut pada Allah. Khosyah. Jadi khosyah itu rasa takut yang disebabkan karena adanya. Bapak bisa membayangkan kudratnya Allah, itu iradatnya, ilmunya, kekuasaannya, segalanya. Bahkan segala, itulah khosyah. Maka kenapa di dalam ayat yang lain juga sama. Kata Allah, yang disebutkan innama yahsyallah, ya yahsya sama khosyah, innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Ya, di situ ada khosyah. Maka yang disebut ulama itu yang takut kepada Allah, bukan khauf. Allah tidak menggunakan kata khauf. Innama khaufun alaik, bukan. Tapi kalau Allah menggunakan kata khauf, itu pasti ada berkaitannya dengan makhluk. Tapi Allah menggunakan kata khosyah, berarti dia itu takut kepada dia, kepada Allah. Innama yahsyallaha. Innama adalah hasar, pembatasan. Artinya hanya ulama saja. Dibatasi hanya orang-orang yang berilmu, yang mampu anta'budallahu ka'annaka tarah, yang mampu melihat Allah, yang dia akan takut kepada Allah dengan takutnya, maka orang itu akan dibikin sujud oleh seluruh makhluk. Dia takut pada Allah. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Ya, kenapa di situ ada khosyah, ya, bukan kata khauf, ya. Tetapi kayak di sini saja Allah menggunakan kata khosyah dan khauf. Tapi kan berkata tadi adalah
ayyusola wa yahsyauna rabbahum, yang takut pada Allah. Tadi wa yakhafuna, nah takut juga tapi pakai khauf. Wa yakhafuna, kepada apa dia takutnya? Adalah wa yakhafuna su'al hisab, dia takutnya dengan su'al hisab. Ya, makhluk tadi berarti. Maka tadi ketakutan Bapak kepada neraka pun itu khauf. Tadi ingat, takut kepada Allah adalah khosyah. Ingat itu, ya. Jadi kalau Bapak takut, maka tadi orang yang takut neraka justru akan masuk neraka. Ya. Karena berarti ada yang dia lebih takuti, sesuatu yang lebih hebat daripada neraka itu, sehingga membuat dia takut. Padahal seharusnya kalau ada sesuatu yang menakutkan Bapak, yang menciptakannya harusnya lebih ditakuti. Itulah. Maka innama yahsyallah, innama hasar, pembatasan, yahsyallah, yang takut pada Allah, yang disebut min ibadihil ulama. Jadi ulama itu adalah bukan yang bisa baca kitab, yang bukan ngerti ilmu tadi. Ya. Jadi ada 9 ayat yang Abah temukan dalam Al-Quran memiliki kesamaan. Kalau Allah menggunakan khauf pasti kepada makhluk. Ya. Tadi sama kata khair dan kata hasanah. Ya. Kalau pamayamal misqala dzarratin khairan yarah, itu pasti kata khair itu berkaitan dengan perbuatan baik atau buruk bersama manusia. Tadi wa ma min hasanatin fabinallah, tuh kalau dengan Allah hasanah. Jadi istilah-istilah Al-Quran itu luar biasa, ya. Maka demikian pula untuk rasa takut, ya. Jadi pada dasarnya kesulitan manusia sekarang, terutama orang Islam, justru lebih takut pada neraka daripada pada Allah. Lebih ingin surga daripada ingin Allah. Ingin dunia daripada Allah. Itulah yang membuat manusia dijauhkan orang Islam dari dunia. Padahal tadi, pada engkau sudah kata Abah juga. Maka coba tumbuhkan dalam diri. Hari ini kalau Bapak disuruh kasih duit 1 miliar rupiah atau mati, wah Bapak mau jangankan 1 miliar kayaknya. 100.000 aja masih milih 100.000. Nah, inilah masih persoalan, masih betapa rendahnya Allah, masih betapa murahnya Allah tadi semua. Padahal buat Abah sendiri, kata Abah juga, 1 triliun dolar dan hari ini mati, Abah lebih cenderung demi Allah, wallah ya Allah, aku lebih milih kembali padamu hari ini, saat ini. Semua sedikit pun tidak ada. Walaupun saya punya uang, ini yang sedih lagi, udah nggak punya uang, ini persoalan. Ya. Berarti persoalannya di situ karena tidak mampu melihat Allah tadi semua, ya. Jadi pahami ya Pak tentang bagaimana khauf, bagaimana roja tadi semua, ya. Khauf kepada Allah itu adalah tadi, ya. Jadi bedakan antara khosyah dengan khauf tadi semua, ya. Maka pada saat Bapak melaksanakan apapun, ya, sesungguhnya yang menarik Bapak kesulitan itu adalah disebabkan datang dari rasa takut pada segala perkara yang Bapak takutkan, atau yang Bapak sekaligus pandang ada yang lebih besar daripada Allah. Itulah yang Bapak pandang itu tidak akan pernah menjadi milik kita tadi semua, ya. Jadi itu ya barangkali yang kita kajian pada malam hari ini. Abah tidak kena belum fit, ya. Tapi yang walaupun begitu coba dipahami sekali lagi. Marilah kita tumbuhkan takut hanya kepada Allah. Jangan takut miskin. Takutlah pada Allah. Jangan takut neraka. Takutlah kepada Allah. Jangan takut kepada hutang. Takutlah kepada Allah. Hutang akan hilang sebetulnya. Sebenarnya orang tidak akan punya hutang kalau takutnya kepada
mustahil. Itu mustahil kata Abah. Orang itu akan sulit. Maka kata Allah, wa man aradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang melalaikan, yang lupa pada Allah, dia akan datanglah kesulitan-kesulitan. Karena hakikat alam ini adalah al-alamu mir'atu al-haq, adalah merupakan cerminan perwujudan Allah al-haq semata. Kau pandang Bapak alam, maka berarti dia bukan Allah. Itu saja. Maka kenapa baginda Nabi mengajarkan kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu pintu mengenal Allah. Karena memang kalau menurut Abah tidak ada satupun yang nampak di dunia ini, tadi dohir maupun batin, yang bukan Allah sebenarnya. Kalau bagi Abah sudah jelas semuanya, tidak ada yang bukan dia. Mau yang kuning, yang coklat, yang hijau, yang merah, yang hitam, yang belang, semua ya. Mau bulat, mau kotak, mau runcing, mau apa, mau debu, mau apa. Mau kayak apapun bentuknya, mau kayak apapun warnanya, mau kayak apapun wujudnya. Kemanapun engkau sembunyi, aku melihat engkau. Tadi semua. Ya, karena semua ini hanya tempat dia main kotak umpet. Dunia ini hanya tadi wa mal hayatud dunya illa laibun wala, hanyalah dia ingin bermain kotak umpet. Dan yang main kotak umpetnya dia sendiri lagi. Bapak jangan ikut-ikutan main. Sebenarnya nggak ada urusannya dengan Bapak sebenarnya. Cuma Bapak sok pede aja merasa ada. Justru sebaliknya Bapak yang ada. Nah ini persoalan buat manusia. Wong dia lagi bercanda sendiri, main-main sendiri. Wong ini adalah kisah dia sendiri. Sebenarnya dia itu sedang bermain dirinya, ya tadi semua. Dalam wujud Muhammad, dalam rupa Adam, dalam rahasia insan, dia sedang bercanda-canda sendiri. Tadi semua. Dia jadikan dirinya Maman. Si Maman ini ngaku ada lagi. Dia jadikan dirinya Usman. Usman yang ngerasa ada lagi. Tadi semua. Bikin kisah ini, bikin kisah si itu. Padahal ini dia sedang main itu, sedang bercanda. Manusianya aja yang tadi semua. Akhirnya sulit sendiri. Tadi. Padahal sekali lagi dari awal pun, makanya kenapa dalam hikam kanallahu syai'ama wa huwal ana ala ma'alaikan. Dahulu Allah itu ada sendiri dan sekarang pun dia begitulah adanya sebagaimana adanya dulu. Maka itulah kenapa dalam hadis tafakkaru saatin khairun min ibadati alfi amin. Nah, Bapak biasakan tafakur yang dahsyat itu. Sesaat saja. Sesaat saja. Lebih baik dari ibadah. Itu kata Nabi. Bahkan kalau Bapak udah bisa kayak begitu, tidurnya naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tadi semua. Ya. Tidurnya orang yang tadi yang bisa tafakur, nanti Abah ajarkan bagaimana tafakurnya. Itu lebih baik daripada tahajud 1000 tahun, sodakoh setengah dunia, tuh pakai emas lagi setengah dunia itu. Ini tadi semua. Jadi katakan setiap pagi, setiap hari, bahwa sesungguhnya aku tidak ada. Bahwa sesungguhnya aku tidak ada. Sesungguhnya aku tidak ada. Dan kemudian kita katakan, aku hina kalau bukan karena engkau muliakan. Aku buta kecuali engkau aku beri penglihatan. Aku tuli kecuali engkau berikan aku pendengaran. Tadi, aku mati kecuali engkau beri aku hidup. Aku miskin kecuali engkau beri aku coba. Itu aja segitu. Duduk tadi semua. Tahajud 1 miliar tahun terkalahkan oleh itu. Apalagi yang sholat maneh deh. Nah inilah, disinilah dalam kisah ketuhanan. Ya, karena Tuhan itu adalah laisa kamislihi, dan Tuhan itu minta ditauhidkan. Dan yang ada, yang bermain tadi semua adalah, maka dunia ini adalah dirinya, kata Abah juga. Dalam wujud Muhammad. Semua. Ya. Yang menjadi pemainnya dia, yang menjadi kameramennya juga dia,
Tadi semua. Yang menyusun skenario-nya juga dia, yang menjadi wayangnya juga dia, yang jadi dalangnya juga dia. Nah itulah kul huwallahu ahad. Maka tadi, maka itulah yang harus Bapak tafakkur syaatin. Itu dijelaskan oleh Imam Syajili. Ya, kata Imam Syajili, kata Tuan Syabul Qadir, kata Ibnu Arabi, tafakur yang dahsyat. Itulah dari hadis Nabi ada 3 tafakur. Tafakkaru saatin khairun min ibadati sanatin. Adalah bicara tentang hal yang dohir. Tadi semua. Ya. Jadi tentang fikih itu. Kenapa sih saya harus wudhu? Nah gitu. Itu lebih baik dari ibadah setahun. Tafakkaru saatin khairun min ibadati sab'ina sanatin. Tadi semua. Nah, kenapa aja dah? Wudhu kalau tadi, kenapa harus pakai air kumur-kumur? Oh, ternyata di mulutku ada kalam Allah. Itu lebih baik dari ibadah 70. Nah, itu. Kalau udah nyangkut begitu. Apalagi masuk lagi ke dalam. Tadi semua. Tadi. Aku tidak ada. Yang ada hanya Allah. Itulah tafakkaru saatin khairun min ibadati alfi amin. Lebih baik daripada 1000 tahun. Semua. Ya. Ya barangkali itu bisa melihat Allah di tadi semua, minimal tafakur lah di pagi hari itu. Ini cuma Abah yakin 1 miliar % orang yang sudah mampu melihat Allah akan wujud segala yang maujud, akan maujud segala yang wujud. Kan tadi kalau sudah dipandang semuanya Allah, tidak ada yang tidak ada. Ya, jujur aja, Abah kadang-kadang bingung ya tadi. Ya ini membangun ini udah hampir 1 miliar tadi semua. Ya, Abah ngelepasin mobil ke Gang Jamal apa namanya, karena nggak kepake itu apa namanya, mobil mana? Pajero. Tadi semua. Udah berapa tahun cuma berapa kilo mal itu? 4.000-an. Nongkrong aja itu mobil dilepas. Tapi Abah beli lagi HS yang berapa 700 juta buat renovasi. Biarin asal dilihat Allah. Renovasinya aja 500 juta tadi. Tapi duitnya nggak jelas dari mana. Nah, inilah karena nggak pernah mikirin datang dari mana sumber duit. Udah aja biarin ngeguluyur saja. Ya. Astagfirullahaladzim. Mangga tuh. Tuh, situ mangga tuh jatuh tuh. Iya. Mangga itu. Iya. 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 Itu tuh di situ Pak. Itu nanti aja, nanti Abah lihat dari sini udah kelihatan tuh di situ. Iya. Kalau lagi musim mangga, apalagi tuh. Lagi live pagi-pagi, gluk. Itu apalagi kalau pagi kan kalongnya banyak tuh. Jadi kita ini bukan nggak boleh punya apa-apa, tapi maka tadi yang disebut juhud itu bukan tidak boleh punya apa. Pandanglah semuanya itu sebagai Allah semua ya. Maka tadi cara menghilangkannya juga mudah. Pandanglah segalanya hanya Nur Muhammad. Kalau Bapak sudah mampu melihat semuanya Nur Muhammad, berarti sebenar-benarnya Nur Muhammad itu Nurullah. Itu saja. Nah, barulah nanti ditumbuhkan rasa takut. Nggak ada lagi karena kita sudah melihat Nur Muhammad. Apa yang mudah kita takuti di dunia ini? Dan jadikan kita Nur Muhammad. Supaya nurun ala nurin. Itulah kenapa nurun ala nurin. Ya. Karena Nur Muhammad dan Nurul, segala yang nampak ini Nur Muhammad, maka di sebaliknya Nur Muhammad itu Nurul, kata Allahu mubtada, Nurus samawat khobar mubtada. Siapa khobar mubtada itu? Ya Muhammad. Ya Nur Muhammad. Berarti sebenar-benarnya dia itu ya si Nur itu. Yang menjadikan Nur adalah si Nur. Dari semua. Dalam wujud Muhammad. Nah coba latih pandangnya begitu. Jangan lagi pohon hanya dilihat pohon.
Tadi semua. Mulailah. Berarti kalau begitu mudah nggak menghilangkan diri? Mudah. Pandanglah semuanya hanya Nur Muhammad. Melihat pada diri Nur Muhammad, melihat di luar diri Nur Muhammad. Maka kalau sudah dipandang sebagai Nur Muhammad, lenyaplah segala. Maka tadi, hilang aku, lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku, lenyaplah aku. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Udah tuh, selesai tugasmu begitu. Tapi kalau masih nguplek pada Madinah, Muhammad di Madinah, wah malah bisa beres-beres urusan. Bisa miliar kali hirup oge. Tadi semua. Karena dia telah menafikan Rasulullah yang sudah ada dalam diri kita. Kan tadi, ada Rasulullah, ada Rasul Allah yang ditiupkan. Tadi, pada saat ditiupkan ruh oleh Allah itu pada kita, itu yang ditiupkan itu Muhammad. Faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan ruhku. Nah, ruh Allah yang ditiupkan itu siapa namanya? Muhammad itu tuh ruh. Kita itu yang bernama Muhammad. Jangan ragu. Ya. Tadi berarti tadi hanya Muhammad yang bisa membawa kita kepada Allah. Itulah kenapa ada bahasa Nabi Muhammad yang berikan syafaat, tapi Muhammad yang mana? Itu kadang orang pagujud tadi. Ya, jadi yang ditiupkan oleh Allah itulah yang disebut Muhammad. Sama saja pada saat Bapak ingin bercermin, Bapak lihat Bapak di cermin, itulah yang bayangan Bapak di cermin itu yang disebut Muhammad tadi semua. Tadi. Nah, berarti sebenarnya Muhammad itu siapa? Tadi. Aduh. Wujud diri Allah. Namaku Allah, nama wujud diriku Muhammad. Itulah tadi semua. Aduh, si Jamal kayak liar keneh wae. Ulak ilek culak cilek teu ngarti teh henteu. Tadi. Ya Allah ya Karim. Ya, itu sajalah barangkali ya. Tadi. Ya, jadi pokoknya gitu aja kalau dari Abah patokannya. Jangan sampai kita ini mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, bagaimana antum muslimun tadi? Serahkan bahwa sebenar-benarnya diri kita adalah itu tadi. Kita